Petani Indonesia, mungkin sobat pernah menanam pepaya dan nyatanya tidak berbuah sama sekali, tapi hanya berbunga, bunga jantan yang tidak pernah menjadi buah. Yaitu bunga seperti ini. Inilah bunga pepaya jantan. Biasanya petani akan kecewa bila pepaya yang ditanam adalah pepaya berbunga jantan yang tidak pernah menjadi buah. Tapi sobat tani, jangan kecewa. Ternyata ini adalah suatu jenis makanan yang sangat lezat. Ini adalah sayur yang sangat nikmat. Saudara, jadi inilah bunga pepaya yang sudah dipetik. Petik dia kecil-kecil, lalu direbus. Dan cara merebusnya, dia dicampur dengan daun jambu biji dan ditambahkan dengan asam potong agar kadar pahit dari bunga pepaya ini jauh berkurang, tidak terlalu pahit. Dan sebagai tambahannya kita juga sediakan cepoka. Ini buah cepoka yang sangat baik untuk kesehatan mata, membantu untuk penyembuhan asam urat. Ini buah cepoka, ini memang tumbuhan liar, jarang ditanam, namun sering tumbuh di perkebunan, di lahan-lahan petani. Jadi jangan kecewa bila ada tumbuhan cepoka ini karena sangat baik untuk kesehatan. Dan ini nanti akan sama-sama dimasak bersama bunga pepaya jantan ini. Dan sebagai penambah rasa, kita tambahkan petai yang sudah dibelah dua, dikupas dan dibelah dua. Ini untuk menambah rasa nikmatnya saat kita memakan sayur bunga pepaya. Dan sebagai penambah rasa selanjutnya adalah ikan teri. Kita campurkan nanti bersama semua, kita campurkan sehingga ada rasa ikan teri yang cukup nikmat. Dan juga nanti kita akan tambahkan udang untuk mencari kaldunya, mendapatkan kaldu dari udang. Namun karena kita belum mau masak, udangnya belum kita ambil. Dan ini adalah tauco. Tauco ya sobat ya. Ini adalah tauco. Inilah makanya disebut sayur bunga pepaya ini dan cepoka ini kita sayur tauco. Dan ini sangat nikmat ya sobat. Dan bumbu-bumbunya adalah bawang merah yang dirajang, bawang putih juga dirajang, dan jahe secukupnya. Kita juga tambahkan daun salam ya. Ini daun salam yang masih hijau. Mungkin sobat semua belum tentu mendapat daun salam yang segar. Ada juga yang sudah dikeringkan yang dijual di pasar-pasar tradisional. Namun ini kita pakai yang masih hijau. Namun tidak masalah kalau kita tidak mempunyai yang hijau, kita juga bisa menggunakan yang sudah dikeringkan yang dijual di pasar. Pada proses memasak ya saudara, sobat petani Indonesia, pertama kita masukkan minyak goreng secukupnya untuk menumis semua bumbu-bumbu, menggoreng semua bumbu. Bumbu yang telah kita iris, jahe, bawang putih, kita tumis dulu. Kemudian bawang putih semua. Setelah mereka setengah matang semua, setelah jahe dan bawang putih setengah matang atau sudah layu, kita masukkan bawang merah. Karena bawang merah lebih cepat dia untuk matang, dia bisa belakangan kita masukkan ya. Mulai tercium aromanya sangat nikmat.
wangi, semua telah mengeluarkan aroma. Setelah bawang merahnya juga setengah matang dan aromanya sudah keluar, kita lanjutkan memasukkan cabai hijau yang diiris, irisan cabai hijau. Ini kita usahakan cabai hijau juga sampai layu agar tidak tampak segar lagi dan dia tidak terlalu pedas. Banyak bumbunya ya sobat. Kita lihat tadi jahe, bawang putih, bawang merah, dan cabai iris, cabai hijau iris sudah mulai matang. Sekarang kita masukkan daun salam, kemudian asam potong, kemudian cabai rawit tanpa diiris. Kita masukkan semua. Nanti ini cabai rawit iris tanpa diiris, cabai rawit bulat menjadi toppingnya. Jadi para penikmatnya dapat memilih mau dimakan atau tidak, tergantung kemampuan memakan pedasnya. Kemudian kita masukkan tauco. Ini tauco ya sobat. Inilah tauconya. Masukkan tauco. Semua kita aduk dalam satu masakan. Aroma sudah semakin keluar. Kemudian kita masukkan selanjutnya adalah udang. Udangnya yang sudah kita buang kepalanya. Sengaja kita tidak kupas agar kelihatan nanti dia cantik. Kalau kita kupas dia kurang indah dilihat. Namun kepalanya kita buang. Aduk semua. Karena udang ini termasuk cepat matangnya, tidak perlu cepat-cepat dimasukkan. Dia terakhir dimasukkan tadi bersama bumbu-bumbu. Kemudian kita masukkan petai yang sudah kita kupas dan kita belah tadi. Belah petainya. Ini tergantung selera kita. Kalau kita memang penikmat petai, bisa kita perbanyak. Kemudian setelah petai kita masuk, kita aduk, kita akan menambahkan cepoka. Ini dia cepokanya ya. Ini termasuk tanaman liar di kebun-kebun kita para petani, berduri dan biasanya banyak semutnya. Namun ternyata ini adalah tanaman yang sangat baik untuk kesehatan. Dia mengontrol gula darah, dia menurunkan kadar asam urat, juga baik untuk mata, ya, bagus sekali untuk mata. Jadi ini adalah tanaman liar yang ternyata sangat baik untuk kesehatan. Jadi jangan para petani kecewa bila di kebunnya tumbuh tanaman cepoka ini. Ini kita masak sampai cempokanya layu, tidak lagi kelihatan segar. Selanjutnya kita masukkan tomat ya, tomat ini juga seperlunya. Perlu kita ketahui sobat, ini bumbu ini semua untuk memasak sekitar 3-4 kilo bunga pepaya. Nah, sekarang kita masukkan ikan teri yang telah kita siapkan tadi. Ikan teri cukupnya. Ini untuk menambah nikmatnya.
kemudian kita siram air cukupnya untuk mematangkan semua bumbu. Ini cepoka juga kita harapkan harus benar-benar matang ya, biar karena ada orang yang tidak suka memakan cepoka ini bila kurang matang. Harus tutup untuk mempercepat pematangannya. Nah, sobat Indonesia, kita lihat cepokanya sudah layu. Jadi kalau sudah layu, aroma langunya pun sudah hilang. Selanjutnya kita akan memasukkan bunga pepaya. Nah, ini bunga pepayanya yang sudah direbus tadi. Kita masukkan. Ya. Kita perlu tahu bunga pepaya ini ternyata juga banyak sekali fungsinya untuk kesehatan. Selain dia mengontrol gula darah, dia juga bisa membantu kita yang ingin diet. Sebab dengan mengkonsumsi bunga pepaya ini, kita nafsu makan itu tidak terlalu kuat. Ya, bagi orang yang nafsu makannya tinggi, dengan makan bunga pepaya, nafsu makannya akan berkurang. Inilah gunanya, dan banyak manfaat lain dari bunga pepaya ini. Jadi bagi para petani yang di kebunnya yang menanam pepaya, ternyata yang tumbuh adalah pepaya jantan, jangan kecewa, tapi berbahagialah karena ini ternyata tumbuhan yang sangat unik dan sangat baik untuk kesehatan. Juga lezat untuk disantap, dijadikan makanan. Inilah prosesnya memasak bunga pepaya dan cepoka menjadi sayur yang sangat baik untuk kesehatan dan sangat baik untuk menjaga kestabilan gula darah. Sekarang banyak penyakit kita adalah kelebihan gula darah. Jangan lupa, nah inilah kuncinya setiap masakan, garam. Sebab garam inilah yang akan menimbulkan semua rasa akan bangkit. Tanpa garam semua rasa akan tenggelam. Jangan lupa garam secukupnya. Nah, inilah proses memasak bunga pepaya dan tinggal kita menunggu matangnya, kita aduk-aduk. Sebentar lagi kita akan siap untuk menyajikan sayur bunga pepaya dan cepoka yang penuh gizi dan penuh manfaat bagi kesehatan. Semoga tutorial memasak bunga pepaya ini berguna bagi kita, bagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan bagi para petani tidak lagi kecewa bila mendapati tanaman pepayanya ternyata adalah pepaya jantan, tapi cukup berbahagia. Dan ternyata di pasaran harga bunga pepaya ini cukup mahal, cukup tinggi nilai ekonomisnya. Begitu juga cepoka, nilai ekonomisnya cukup tinggi. Jadi berbahagialah para petani bila di kebunnya ternyata didapati tumbuhan pepaya yang jantan dan tumbuhan cepoka. Salam sehat dan salam sukses para petani Indonesia. Salam sehat bagi seluruh bangsa Indonesia.